Dia raja kita. Dia Tuhan Allah, semuanya dia. Semuanya dia. Ya. Ada raja yang disenangi di dunia ini. Toh? Ada saja saudara. Ya. Raja di TikTok. Oh. Raja di FB. Toh? Raja di medsos. Raja-raja musik yang kau sukai. Sering itu membuat seseorang yang jatuh cinta kepada para idola itu saudara. Membuat dia lupa segalanya. Dia bahkan lupa dengan dirinya. Coba. Saya tidak sedang bicara sesuatu yang tidak pernah ada di dunia ini. Mungkin kita salah satu korbannya. Iya. Salah satu korbannya. Saya tahu apa yang saya bicarakan. Karena kalau saudara tidak mau mengakuinya, saya pernah menjadi orang yang diubahkan oleh orang yang saya sukai. Iya saudara. Tadinya semua yang dia suka saya tidak mau. Ya. Tapi karena ini jatuh cinta, ini urusan jatuh cinta ini hebat sekali. Ya. Membuat apa yang kita tidak suka, saya berusaha untuk suka dan akhirnya betul-betul saya jadi suka. Saudara. Ya. Ya. Jadi pertama kali kita ngobrol kan, ngobrol. Jadi lama-lama saya tahu. Oh dia suka ini, dia memang tanya juga, kamu memang sukanya apa? Jadi kan untuk menyelaraskan dua orang ini kan bagus tahu dong. Kalau ini kamu suka apa? Saya suka apa? Waktu saya tahu ini kita berdua suka lagu, suka musik maksudnya. Dan saya terkejut waktu saya tanya dia suka musik apa, penyanyinya siapa. Saya bingung, loh yang dia sebutkan itu orang, itu penyanyi yang saya paling benci. Saudara. Saya suka sekali lagu-lagu. Lagu-lagu barat, saya suka sekali. Penggemarnya pokoknya. Nah tapi itu yang dia bilang itu saya betul-betul tidak suka. Saya betul-betul tidak suka. Saudara. Saya ingat sepupu saya juga suka lagu-lagu itu, saya tidak mau. Dan saya pikir waktu dia bilang, aduh itu tuh kita paling nih mau. Bukan cuma nih mau, betul-betul kita benci sekali. Tapi lagu apa itu? Lagu apa? Tapi saya tidak bilang kalau kita tidak suka. Kita cuma badiang. Nah ini kan karena sudah ada rencana. Kita suka, kita sama dengan dia. Kita suka nanti waktu dia baca cerita, kita nyambung. Nyambung. Oh orang dua pelagu sama. Nah itu saudara. Dan mulai hari itu saya cari lagu-lagu yang itu saya tidak suka itu. Dan saya belajar untuk suka. Nah itu bayangkan saudara. Ya, ini saya benar-benar tidak berpikir untuk bicara seperti ini kepada saudara. Ya, tapi kalau bilang mau berubah menjadi seperti orang yang kau sukai. Lah saya ada pengalamannya. Itu sekali lagi bukan cuma kita tidak suka, kita benci. Tapi kita suka itu orang itu. Yang suka tuh apa yang kita mau. Dan sekali lagi saya melatih diri untuk suka. Dan saya tiba-tiba terkejut. Kita suka sekali, tiba-tiba kita begini. Enak kutip DP lagu. Coba ini. Ini kan berarti sudah berubah ini. Ya, tadinya menghadap ke sana, sekarang sudah menghadap kemari. Semua DP lagu saudara kita suka semua. Iya saudara, jadi betul-betul saya betul-benar rupa memang kalau 180 derajat itu betul-betul. Karena itu genre musik yang saya paling tidak suka. Bayangkan kok jadi suka mencari di mana. Jadi bukan karena kita suka itu penyanyi itu. Kita suka itu orang yang suka itu. Nah kan. Siapa bilang gak bisa karena kita kok gak suka. Siapa bilang kalau engkau betul-betul jatuh cinta berubah. Berubah saudara. Ya mari anda jadi yang dia itu tempo dulu saudara. Entah hampir 40 tahun lalu. Iya saudara. Jadi
Pokoknya jadi suka sekali. Ya, sampai sekarang jenis musik itu saya suka jadinya. Kayak suka biasa. Ya. Jadi sekarang lagu rohani yang DP musik model begitu, wah, saya DP penggemar. Ya, bebas bunyi jadi musik kita cari tahu. Coba mau cek ini lagu. Wah, lebih sesuai kalau DP kata-kata pas. Sudah. Jadi lagu favorit. Nah, DP dasar itu. Saya yang ingat orang itu saudara. Itu selamanya enggak ada. Oh. Gitu ya. Juga Senin tahu siapa tahu. Siapa lebih tahu kalau so mati. Tuh. Tuh. Memang betul-betul tidak pernah ketemu, enggak pernah di FB dimanapun yang enggak pernah baku dapat. Betul-betul selesai. Nah itu, cuma saya mau cerita saudara, ini bagian yang mengubahkan saya. Saya ingat, ternyata jangan bilang kau tidak bisa berubah. Waktu sungguh-sungguh orang, apa kok istilah, stuck apa? Tak sangko. Ini kalau bahasa Manado orang, tak sangko. Oh, waduh, memang kok langsung berubah. Bayangkan saudara, yang tuh hari kita benci sekali. Tiba-tiba kita mikir, ih enak kok DP lagu. Coba, ini coba, ada apa coba? Ada apa? Saudara tidak bisa menyenangi apa yang Tuhan senangi. Siapa bilang, kau tidak mau melatih dirimu untuk menyenangi dia. Tidak ada yang tidak bisa sebenarnya. Ada kisah kriminal yang dulu saya pernah baca. Ya, dulu pernah ada jaksa, ya, karena sama-sama orang Ambon, toh, dan papi, kong sebelum dia dapat rumah tinggal dulu 4 orang. Sekian lama saudara. Dan itu dia punya buku-buku kisah-kisah kriminal. Dan saya pembacanya. Toh, jadi kalau itu om itu so pergi. Nah, kalau kita sepulang sekolah, semua masuk pada DP kamar, kong kita baca semua itu kisah-kisah yang mengerikan itu, saudara. Oh, ada salah satu kisah yang saya pernah baca. Dia ini sopir, ya, sopir untuk tuannya yang kaya raya di Jerman, Jerman atau Belanda itu. Nah, pokoknya begitulah, saudara. Ya. Dia sudah jadi sopir kepercayaan dari tuannya. Jadi karena dia so bertahun-tahun kerja, dia so tahu DP tuan pe kebiasaan. Tuh, duduknya bagaimana dia so tahu. Duduk di oto, tuh, seperti apa, ya. Kapan dia mengantuk dia tahu. Dia so hafal semua. Dan tiba-tiba muncul rencana jahat. Ya, di pikiran si sopir. Dia mulai rancang. Oh. Kebetulan tuannya itu tidak menikah, jadi tidak punya keluarga. Sementara dia sangat kaya. Singkat cerita, satu kali waktu dia mau mengantar itu sopirnya ini, tuannya ini ke tempat pekerjaan, saudara, dia tahu DP tuan yang tidak suka pakai safety belt. Dan duduknya kan di belakang. Biasa tuh sopir di muka, kong ini owner di belakang. No? Jadi dia so tahu. Dia nyak usaha haga-haga, dia so tahu ini sekarang DP tuan so tasono. Dan dia so ukur saudara, kira-kira di jalan mana bagusnya itu rencananya dilaksanakan. Ya, di ketinggian tertentu. Kon dia rem kage. Waktu dia rem, ya, itu tuannya itu menabrak jok depan, ya, pokoknya pingsan atau nanti tahu dia sudah tidak periksa, entah pingsan entah mati, tapi pokoknya dalam situasi seperti itu dia turun dan dia dorong mobil itu ke jurang, ya, itu jurangnya memang sangat dalam, dia so perkirakan semuanya. Ya, dan akhirnya itu berita yang jadi waktu itu yang jadi berita, toh, breaking newsnya ini tuan ini celaka
kayaknya dia pindahkan tempat, saudara. Dia pindahkan tempat supaya kan hilang jejak. Jadi ini tuannya ini pindah, dia kayaknya pindah di depan. Dia kasih pindah di muka supaya kan kalau periksa dia tuan ada batsiri sendiri. Tuh, dia yang ada di situ. Dia atur alibinya sedemikian rupa sehingga bayangkan dia menang waktu di pengadilan. Sopir ini menang. Tuh. Dan, nah saudara tahu apa itu? Sopir tuh yang tidak suka baca. Itu bukan hobinya, bukan kebiasaannya. Tapi supaya orang tahu dia ini soalnya tidak ada atau ada di mana begitu. Dia ganti, jadi dia ganti namanya, ganti identitasnya semua dia ganti. Dan bahkan hobinya dia ganti. Dia latih diri untuk jadi kutu buku. Jadi sejak hari itu dia menjadi pembaca. So jutawan tuh dia. Dia so ambil semua tuh DP tuan harta. So jadi jutawan. Dia melatih diri, dia tidak suka membaca. Tapi dia latih diri, dia jadi kutu buku. Tuh. Dia tinggal di perpustakaan tuannya itu dan pokoknya dia sangat menyenangi buku-buku. Akhirnya dia betul-betul jadi pembaca. Jadi orang dia so ganti DP nama toh. Dia so ganti DP nama. Nah dia datang dari Belanda, itu kejadiannya di Amerika. Gitu. Nah saudara, aduh ini tahu ini kok bisa bercerita begini ya. Waktu puluhan tahun kelihatannya dia sangat aman, nyaman, tidak pernah ada orang tahu siapa dia. Jadi kasus itu betul-betul sudah dilupakan. Si sopir berubah identitas dan berubah sampai kegemarannya. Ya. Hingga satu ketika dia di Amerika dia naik pesawat saudara ke kota. Kan begitu di sana toh. Antar negara sebenarnya. Negara di dalam negeri. Toh. Nah, kan di sana negara-negara bagian. Dia pergi, jadi sama-sama masih di Amerika. Waktu dia turun dari pesawat, tiba-tiba ada orang yang mendekati dia di bandara. Dan panggil pada dia, Dutch. Loh. Dia pikir, kenapa ini orang tahu kita punya nama kecil. Itu namanya yang dia tidak pernah perkenalkan selama dia di Amerika. Jadi tuannya saja tidak pernah menyapa dia dengan nama kecilnya itu. Toh, Dutch. Jadi waktu orang itu bilang Dutch, semakin dekat dia dengar betul-betul orang ini panggil dia Dutch. Sudah tahu enggak? Ini dikejar dosa ini luar biasa saudara. Tiba-tiba si Dutch itu jatuh, pingsan. Toh. Dan ya biasa karena dia jutawan ya. Semua wartawan langsung datang mengerumuni dia, ya, masuk di berita dan akhirnya waktu dia diperiksa dokter karena belum mati. Jadi orang bingung. Kok maksudnya tadi orang tanya kok Pak, itu orang ada dia bikin apa dia? Dia bilang, "Loh, enggak, rupanya ini dia sopir taksi." Sorry. Bukan sopir taksi. Dia dari Dutch Belanda toh? Jerman, Belanda. Ini orang Belanda. Waktu dia lihat ini Dutch yang tadi nama kecilnya Dutch saudara. Rupanya karena dia orang Belanda, sering orang di Belanda nih tahu kalau siapa dia pakai apa dia Dutch. Waktu ini orang Belanda yang asli dari Belanda ini datang, kong dia bilang Dutch, DP maksud apa ngana orang Belanda? Boleh baca cerita dengan kita. Dia nih tahu bahasa Inggris masalahnya. Jadi dia bilang, loh saya tidak ngomong apa-apa. Saya cuma bilang Dutch. Di situ justru terbongkar kasus lama yang tersimpan. Saudara, dapat lihat semua bisa selesai dengan mudah. Tapi saudara lihat, kalau Tuhan bisa buktikan apapun yang kau tidak pernah mau, ada orang lain tahu. Dan DP poin di sini,
Saya maksudkan bayangkan saudara, orang bisa merubah sampai kegemarannya dia suka. Dia rubah. Kenapa? Dengan satu tujuan. Jadi waktu orang itu punya tujuan, ini kalau dia serius dengan tujuan itu, ya enggak ada yang dia enggak bisa rubah, enggak ada. Kalau dia mau suka capai tujuan itu, dia mesti berubah. Dan ternyata sejarah membuktikan, waktu kau memang serius terhadap fokus hidupmu, enggak ada yang enggak bisa berubah. Malas, tiba-tiba bisa jadi rajin sekali. Kenapa? Karena kau ingin mencapai satu goal, toh? Satu tujuan. Saudara akan berubah, toh? Saudara tidak suka apa? Tiba-tiba saudara akan melatih diri untuk menyukainya supaya tercapai cita-citamu. Nah, mengapa kita tidak bisa menjadi seperti yang Tuhan mau? Satu jawabannya, kau tidak sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Itu sebabnya kau justru menolak keinginannya, menolak kesukaannya, menolak pikirannya. Padahal saudara mesti tahu, ya, waktu kita menjadi seperti pikiran Tuhan, menjadi seperti keinginannya, kerinduannya, saudara, itu menyelamatkanmu. Bukan cuma mau jadi saudara jadi orang kaya, jadi apa le? Jadi terkenal, orang bilang kenapa dia sukses. Itu kecil. Nah, satu saat orang-orang yang bilang dia sukses lah, dikenal sebagai orang sukses, coba cari pada orang sekarang. Cari pada orang kalau masih sukses. Itu tuh. Satu kali dulu masih Janai Mikro, ya. Satu kali waktu lewat di apa? Ini tahu Urongo itu atau Peleloan ya. Dan tiba-tiba ada orang di samping saya duduk di belakang. Dia baca cerita tentang tuh sopir. Ternyata dia bukan sopir, dia pemilik kendaraan itu, pemilik mikrolet. Dan ingin tahu siapa tuh waktu itu yang baca cerita. Sebenarnya dia ini dulu orang terkaya di sini. Entah itu Peleloan atau Rongos, pokoknya di situ. Dia itu dulu orang terkaya di sini. Oh ya, jadi masa? Iyo, kok kayak begitu? Nah itu dia bilang, toh namanya juga manusia. Tuh hari dia paling kaya, sekarang dia betul itu DP mikro, Maria dia. So ini boleh sewa sopir, dia no DP sopir. Soalnya ada apa-apa, habis semua. Nah, berakhir. Toh, dulu saudara masih ingat orang tua zaman dulu. Toh, sekarang so mati dan don 2. Saudara pasti dapat ingat toh. Itu saudara ya, ini om ini, tong lihat DP album. Waduh, tuh kota mana tuh dia belum pergi. Toh, semua kan pada DP album saudara, dia tulis Jepang, kota apa. Ya, kota apa. Dulu tak ingat, orang pe mesin cuci pertama, waktu masih di Sendangan. Ya, kong ini om datang toh. Kong dia Osaka atau apa. So lupa gitu. Waktu dia baca Sapporo. Ya, tak kira waktu itu kayak apa nih mesin cuci pe merek pe aneh. Sapporo. Toh. Jadi orang enggak pernah tahu waktu itu. Dia datang kong dia baca Sapporo. Ini kota di Jepang. Tapi, iyo, kita kok saudari situ. Nah, kong waktu dia lihat DP album talian apa? Sapporo. Pantas dia tahu. Toh orang Sapporo. Hah? Apa itu Sapporo? Orang cuma tahu Bavoro. Kalau Sapporo dia tahu. Toh apa itu Sapporo? Nah itu. Dia baca. Oh Sapporo. Aduh ini kota di Jepang. Kita saudari sana. Toh. Oh dia bercerita semua pengalamannya. Toh bisa bahasa Belanda, bisa bahasa Inggris, itu om toh. Saudara langsung dapat ingat kan? Saudara. Kong saudara sendiri sudah tahu toh. Menjelang tua. Kayaknya mulai dari 50-an waktu itu. Waktu dia gabung dengan orang atau 60 kan. Sampai dia meninggal. Sangat menyedihkan hidupnya. Kalau cuma itu orang penilaian terhadap manusia,
saudara akan nilai dia sebagai orang yang gagal. Tapi bagi saya justru beda. Kalau nyandak begitu, itu om nyandak pernah cari Tuhan. Itu om ndak pernah cari Tuhan. Tapi Tuhan mengizinkan hal itu terjadi. Karena cuma dengan cara itu dia kemudian berpaling dan cari mana itu Tuhan. Saya masih ingat saudara, dia mau naik di sini. Dulu kan trompet tanpa masuk di pintu sebelah sini. Dia mau naik ini, kita dapat Riki saudara. Dia mau berusaha mau naik kasih yang itu tangga. Sampai pegang di dinding. Toh, aduh, sini. Ya, tolong Pak dia. Toh, kemudian naik, bayangkan saudara. Saya masih ingat waktu itu. Tante nih mau datang, dia bilang, kita suka kasih ingat. Dia bilang kata tunggu, dia kata mau masak. Ya di taso bilang pada dia, mana coba ngana. Tuh, ngana mau masak, ngana mau pi mana, terserah mari kita mau pi gereja. Itu kandati saudara, sekali naik ojek dari rumah, sampai di sini nyandak mau tanah itu tangga. Dan dia ndak peduli, tetap datang. Semua dia tahu. Semua yang membuat orang pria itu sukses, dia tahu. Dia punya kemampuannya. Dia kan apa? Hofmaster atau apa saudara yang di kapal itu. Saya lihat kan foto-fotonya. Jadi dia ini boleh cerita bohong. Dari dapat lihat semua apa DP DP foto, DP seragam, semuanya saudara. Tuh, yang biasa zaman waktu dulu tuh. Jadi dia di kapal untuk memerintahkan anak buahnya pakai KT. Zaman itu. Kok mana dang? Semuanya ndak ada. Semua dia boleh backing. Semua nol. Kalau bagi nol ini kecil. Baginya nol besar. Iya. Jadi albumnya, ya syukur jadi album. Cuma kenang-kenangan. Sisa masa lalu. Yang mula-mula saudara, saya juga pikir ini om DP sombong itu minta ampun. Toh, waktu dia baru mulai gabung itu sombong sekali pe baca cerita dan aduh. Pokoknya orang bisa bikin kalah dia cerita. Toh, tak ingat kalau saudara baku dapat yang dia memang dia cerita dari toh, Manado sampai Langoan. Toh, pokoknya ya tak berhenti tak putar-putar. Toh, semua dia cerita dan ya kita bayangkan. Sonin tahu apa semuanya 100% benar atau mungkin cuma 20% benar, orang ini tahu saudara DP cerita tuh. Nah, pokoknya gitulah ya. Itu DP pertama saudara. DP pertama tuh. Sampai akhirnya dia mesti akui dia cuma perlu Tuhan. Iya. DP terakhir kan. Aduh saudara mau cerita leh. Saudara kok tahu semua. Habis semua pokoknya habis semua. Tak ingat terakhir dia datang gabung dengan orang DP Oto. So kurang tuh open cup itu yang so setengah rusak. Sampai sonya ndak berjalan. Tadi yang ditampas ndak bisa backing. Ya. Oh, akhirnya naik ojek. Nah itu yang terjadi. Ini mau bahas sombong leh. Ini udah bahas sombong bahasa apa? Dan bayangkan saudara, semua orang ini ada karena Tuhan. Tuh, kalau Tuhan masih membawa kita untuk menyadari keadaan ini, harusnya syukuri saudara. Syukuri. Jangan pakai alasan, siapa mau dapat backing itu? Siapa mau dapat backing? Tuh. Selain berdoa dan mendisiplinkan dirimu. Sekali lagi saya menjadi saksi bahwa yang saya tidak mau lakukan kemudian menjadi kesukaan saya. Belajar itu ya. Taruh di hati jadi nyari ada alasan sebenarnya. Tidak ada alasan. Para rasul semua yang kemudian mati syahid. Dorang turun dari sorga. Apa dorang malaikat-malaikat yang turun dari sorga? Nah, dorang orang sama dengan dorang.
Paulus mantan pembunuh. Coba. Petrus mantan menyangkal Yesus. Itu ada beberapa poin yang saudara lihat dia bantah Yesus pernyataan. Bukan dia terima, saya akan bilang saudara, mungkin cerita akan berbeda. Waktu Yesus bilang, Simon, Simon, malam ini kau akan menyangkal aku 3 kali. Kong dia bilang apa? Tidak mungkin Tuhan. Tidak bisa. Toh, aku bahkan rela mati untukmu. Toh. Coba mungkin akan berbeda waktu dia bikin. Oh Tuhan, karena kau tahu masa depan. Itu yang, oh Tuhan, kalau boleh tolong Pak kita untuk jangan sampai itu terjadi. Kan begitu lebih bagus. Mau menyangkal Tuhan yang bilang. Jadi kalau firman Tuhan bilang, apa? Keangkuhan mendahului kehancuran, tinggi hati mendahului. Loh, percaya Jo. Kalau angkuh tinggi hati, DP ujung nanti hancur. Siapa dah bilang? Firman Tuhan yang bilang, bagaimana? Harusnya oh Tuhan, roh Bapa kita, jangan tinggi hati. Gitu kan. Toh, kecongkakan mendahului kehancuran. Tinggi hati mendahului kejatuhan. Oh itu. Oh begitu ya. Sebenarnya kan sama. Tinggi hati, angkuh. Tinggi hati mendahului kehancuran. Tapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Oh, waktu saudara lihat orang itu sungguh-sungguh menjadi orang terhormat. Kan beda saudara. Itu orang dihormati tapi sebenarnya dia tidak terhormat. Nah kan orang mengerti ini. Ya, dia dihormati, dia ditakuti tapi sebenarnya dia bukan orang terhormat. Siapa? Karena DP kelakuan ini tidak betul. Dia dihormati cuma karena dia menduduki kedudukan tertentu, dia mencapai jabatan tertentu. Tapi setelah apa? Semua terbuka, baru ya ampun. Saya lihat di Cina kalau tidak salah. Iya di Cina itu ya. Koruptor di sana saudara, masyarakat angka taruh di tong sampah. Itu koruptor di Cina. So itu orang sana takut itu. Kalau orang sini koruptor. Sudah dijatuhi hukuman. So pakai rompi orange. Mar dia sambil jalan ada wartawan. Ini koruptor ini dang. Tuh. Nah, apa tuh maling ayam? Kurangnya dong potong DP kepala. Ya, padahal tuh koruptor kalau dia pedoi itu kasih beli akang ayam tuh dia ada korupsi. Ya ampun. Satu sulut pe ayang dapat beli semua. Satu Indonesia pe ayang. Kong dia terhormat sekali, ya. Wartawan sedang mau wawancara apa dia? Bayangkan betul-betul jadi artis. Ini para koruptor. Saya lihat ini video-video para koruptor di Cina. Kenapa di kerumunan orang banyak saudara, dong angka dia taruh di tong sampah besar dang di tengah kota. Kalau tidak salah dibunuh juga kalau tidak salah orang. Itu saudara. Inilah Indonesia saudara, itu mengerikan sekali. Kali kalau pikir-pikir, kasihan tuh orang yang habis itu ya ada tahun berapa itu? Ada nenek-nenek yang dihukum karena dia dianggap mencuri kayu. Nah, itu kan mencuri kayu di perusahaan di pabrik di samping rumahnya. Kayu dia kasih yang mau masak, nih tahu mau masak pakai apa? Tuh kayu yang sota biar di halaman pabrik itu nenek ambe. Kong mau pakai mau masak akang, kong itu dari pihak perusahaan melaporkan si nenek so pancuri dorang pe kayu yang dorang sendiri soalnya ndak pakai. Lihat kok ini manusia. Lalu saya masih ingat kisahnya itu apa?
Waktu di pengadilan ya, setelah nenek dijatuhi hukuman, kalau tidak salah itu hakim kalau tidak salah yang bilang harusnya Ngoni ini mesti minta maaf Pak ini nenek. Bayangkan Ngoni satu tanpa dengan dia. Dan bayangkan dia ini sangat susah. Dan kalian ini kaya raya. Nyanda lihat apa dia. Masa begitu kan dia bercerita. Ya. Ada lagi tuh mana itu. Ya. Waktu dijatuhi hukuman ada juga saudara. Hakim-hakim yang DPHT boleh jo. Ya. Karena di ini apa maling juga tapi kayaknya maling apa gitu benda kecil ayam atau apa ya. Dan terakhir oke, itu hakim kan tetap mesti menjatuhkan hukuman, menjatuhkan keputusan oke, ya dia dinyatakan bersalah, mesti bayar denda kalau tidak salah kepada yang menuntut ya. Hakim tanya berapa DP denda. Waktu dia sebutkan, hakim bilang, oke, kita kasih sekian. Bayar itu yang terdakwa denda. Tahu? Kenapa? Kita kasih sekian. Tolong jalankan ini orang-orang yang ada di ruang pengadilan coba. Siapa lagi mau sumbang untuk dia? Bebas. Hakim so bayar. Nah, kalau tidak salah itu hakim sampai menangis. Karena orang itu sudah dianiaya sebelum diadili. Ya. Dengan kesalahan yang betul-betul sangat sepele ya, dan itu justru yang didakwa. Jadi itu, jadi ada orang-orang tertentu ya, kelihatannya begitu terhormat tapi sebenarnya dia bukan orang terhormat. Orang Indonesia sangat tahu. Toh, sejarah mencatat kan, orang semua tahu. Cerita, mau cerita mau pinjam dari negara lain, negara sendiri sedikit jatuh cerita begitu. Toh, luar biasa saudara. Dan itu yang terjadi. Ya, semoga, mau bilang semoga Tuhan so bilang zaman akan makin hari makin sulit. Masa sukar. Waktu Alkitab ditulis dia bilang masa sukar akan datang. Paulus bilang. Waktu dia tulis itu abad pertama toh. Nah, kalau dia dipancung hukuman pancung tahun 65. Berarti DP surat-surat ini di bawah tahun 65. Nah, bayangkan kalau itu tahun 65 Masehi. Dia so bilang ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Waktu itu dia bilang akan datang masa yang sukar. Tahun abad pertama. Sekarang so 2024. Masa sukar sudah datang belum? Saudaranya anda dapat lihat toh? Justru dapat lihat sekarang apa? Wow. Sekarang dengan mudah. Toh, tiba-tiba uang jutaan rupiah bisa masuk di akunmu. Tanpa saudara enggak usah bikin apa-apa. Enggak usah jual sesuatu. Bayangkan saudara. Tahu? Saya baru tiba-tiba kemarin kalau enggak salah kita buka begini. Di sini tulis ya. Bank atau apa begitu. Ya. Saya dapat uang 3 juta. Tuhan dalam hati untung kita nyendak mata duitan. Kecuali kalau orang kasih kata napa ses berkat, oh mari dengan senang hati toh Tuhan memberkatimu. Ya, for angko jo. Saudara masih terima enggak? Tuh pesan-pesan ya. Anda mendapatkan hadiah. Tuh. Cukup jawab ya atau apa. Nanti ada hadiah. Nggak usah baking apa-apa. Bermain. So boleh beli oto baru 1. Cuma bermain. Tuh DP papa so kerja keras. Kasihan. Banting-banting tulang. Dia tidak banting apa-apa. Pergi toko. Pergi di showroom. Beli oto.
Oh, coba. Ini kan kisah masa kini. Dengan share video ini, ya, kalau ngana sekian banyak kali share, ya, kau akan mendapatkan hadiah sekian. Nah, coba, gampang sekarang mencari. Tuh, semua yang gampang kau dapat, pasti gampang hilang. Itu kan, ini kenyataan tuh. Semua yang engkau gampang dapat, sekali lagi, tunggu jo DP waktu, pasti gampang hilang. Nah, waktu saudara tidak menghargai Yesus dan kebenarannya. Bayangkan Yesus waktu dia bicara tentang kebenaran, dia membuktikannya, saudara. Datang sebagai manusia, mengerjakan yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia manapun. Ya. Kemudian mati untuk membuktikan bahwa dia sangat mencintai kita. Ya. Dia sangat peduli dengan keselamatan kita. Dia melakukannya tidak minta bayaran. Kenapa? Karena dia sadar sekali, dia tahu sekali tidak pernah ada satu manusia pun yang bisa membayar apa yang dia lakukan. Jadi semua digratiskan. Orang kan yang heran, saudara, orang ini kalau dapat gratis rumah, orang justru memuja yang kasih. Yesus menggratiskan kita hidup yang baru. Dan orangnya tidak hargai. Justru karena gratis. Orang anggap itu murahan. Sampai baku dapat dengan Tuhan. Kalau ini pertemuan ini adalah sarana event untuk berjumpa dengan Tuhan. Berapa banyak orang yang menghargai pertemuan ini? Berapa? Bakal calon ini, calon itu, wow. Dorang yang mendapatkan perhatian. Orang bukan cuma rela naik oto karena dorang. Orang rela bajalang, iko-iko pada orang. Kayak dia bisa salamin satu-satu. Ya nak mungkin. Kalau ribuan orang yang ada iko-iko, paling dia cuma, oke, terima kasih, makasih. Nanti ngonilia kita akan penuhi janjiku. Tunggu jo. Cuma ingat aku yang terlewat dia aga. Baru saudara sakit hati. Semua DP janjinya tidak dipenuhi dan orang sakit hati. Siapa suruh? Sementara Yesus saudara nyandak pernah hargai. Tiba-tiba hampir tatubruk. Yesus tolong. Saudara pikir setelah periksa, harusnya direm kotek soblong. Kenapa tadi dapat rem? Rasanya nak masuk akal. Tak berhenti. Saudara lihat, kurang 1 senti. So kena. Saya pernah lihat satu kisah. Video maksudnya. Ya. Dorang yang tidak dapat lihat karena itu anak kecil. 3 tahun kalau tidak salah. Bapotong jalan. Saudara. Bukan bapotong, dia bermain di jalan. Dan bayangkan ini kendaraan betul-betulnya tidak dapat lihat pada dia tuh. Masa tiba-tiba itu kendaraan tak berhenti di muka situ. Kong ada itu satu kalau salah. Kayaknya ada apa begitu di depan. Kong dia pilih apa tuh, adik dah tawa-tawa di muka. Coba saudara. Itu kan kalau dia itu betul-betul memang somo taciong patu adik. Siapa ada baking itu? Ya. Kayaknya mungkin karena ada kisah hampir celaka ya. Hampir celaka, ada maskapai penerbangan Boeing 737 Indonesia. Kemarin pagi kalau tidak salah. Ya, saya juga memang belum periksa, tapi situ itu liputan 6 soalnya. Liputan 6 saudara, berita dari liputan 6. Ya, masuk dan saya lihat, bayangkan saudara, itu pesawat DP mesin mati sebelah. Ya,
Nah, yang aneh justru dorang penumpang disuruh kirim pesan ke keluarga. Jadi karena bisa saja dorang pikir mungkin itu sudah jadi pesan terakhir untuk keluarga. Dorang pikir mungkin mati. Ya. Tapi untung karena akhirnya mesin sebelah jadi dorang boleh baputar. Baputar kembali di bandara karena belum lama terbang. Nah, yang ya. Dan tadi karena setahu itu berita itu muncul, ada berita satu lagi yang kemudian masuk ya. Itu terjadi beberapa tahun yang lalu di Amerika. Ya. Itu waktu mau terbang, semua penumpang so siap di situ dan tiba-tiba ada satu penumpang ya, perempuan kayaknya orang negro ya. Dia berdiri saudara dan penyembahan sambil berteriak Jesus, Jesus begitu. Kongso kepenuhan. Jadi dorang mau tenangkan pada dia. Ini baru mau apa? Baru mau apa kote? Bukan, baru mau naik justru. Baru mau lepas landas saudara. Bayangkan ini. Tuh, orang semua berangkat. Kong ini satu soba jadi. Bayangkan, dorang mau tenangkan pada dia. Pesawat itu tertunda keberangkatan 2 jam. Gara-gara mau tenangkan perempuan itu. Akhirnya dorang berhasil tenangkan dan turunkan dia dari pesawat. Karena dia dianggap mengganggu. Tuh, waktu dorang berhasil turunkan dia dari pesawat, kong itu pilot. Tiba-tiba ada yang bilang, pilot ini pesawat berasap. Ada percikan api. Jadi akhirnya pilot bilang, wah ini pasti Tuhan. Seandainya tadi kalau tidak ada perempuan seperti tadi, orang so cilaka pasti di atas. Tapi karena tertunda keberangkatannya, orang langsung tahu itu ada percikan api soba asap. Jadi justru betul-betul diperbaiki dulu itu pesawat, baru bajalang. Dan akhirnya itu si pilot itu mengakui, puji Tuhan, terima kasih untuk penumpang tadi. Dia dipakai Tuhan untuk mengingatkan kita. Karena kalau tidak, orang semua so cilaka. Tuhan selalu saja ada caranya. Kalau mau tolong 4 orang, kalau mau sayang 4 orang saudara. Toh, kong saudara, seberapa kali Tuhan kasih ingat, itu salah. Itu salah, itu salah, itu salah. Dan kau tetap saja melakukannya. Dan tiba-tiba saudara masih sepertinya mendapatkan perlindungan Tuhan. Jangan bilang kalau Tuhan setuju dengan yang salah yang kau lakukan. Jangan sampai salah mengerti saudara. Saudara tahu itu salah. Firman Tuhan bilang itu salah. Tapi hanya karena misalnya kau tiba-tiba tertolong. Ya, tiba-tiba ada kesulitan keuangan justru dapat doi. Jangan bilang Tuhan benarkan. Itu angkopnya salah. Kesalahan itu tetap kesalahan. Justru harusnya waktu Tuhan tunjukkan perhatian. Saudara harusnya, oh Tuhan terima kasih. Kita janji. Kita mau berubah. Jadi seperti Tuhan memang. Begitu saudara. Jangan salah berpikir. Hanya karena Tuhan. Tiba-tiba dia bilang kata kita salah. Mereka padang kita baik. Ya ampun pebodok. Harusnya. So tahu kau berdosa. Kau salah melakukannya. Lalu kau sembuh tiba-tiba. Itulah yang sudah bikin ada hidup benar malah mati. Saudara hidupnya tidak betul. Ya tidak mati-mati sampai sekarang. Harusnya kan bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang kau beri. Begitu. Aku janji. Karena engkau mengasihiku. Justru Tuhan tolong aku untuk hidup seperti yang engkau mau. Toh menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduan. Begitu saudara. Toh banyak sekali lagu. Ya, orang lagu yang selalu orang menyanyi. Harusnya itu. Aduh, waktu saudara sungguh-sungguh menyanyi.
Kalimat-kalimat dalam lagu itu saja sebenarnya sudah sangat cukup untuk mengkhotbahkan isi hati Tuhan untukmu. Tuh, ya. Saudara, biarkan Tuhan mau bekerja. Mengingatkan kita untuk segala sesuatu yang orang baking. Duh, bukan main dong Tuhan ya. Kemarin sore, jadi waktu tadi, tahu tadi jam berapa? 1:30 tuh tadi pagi. Waktu saya mulai menyanyi, saya tidak bisa lari dari lagu itu. Lagu yang saya dengar sore-sore sampai malam. Ya, itu penyembahan dilakukan 3 jam. Itu penyembahan di jalan umum. Memang itu di Inggris, di Inggris ya. Itu orang berkumpul, saya lihat kan sekarang lagi musim dingin. Toh. Napa orang sana nih napa dengan apa? Jas tebal, mantel tebal, panjang, so pakai celana panjang, pakai kets, ya. Ada tuh satu Thalia karena dia cuma pakai kaos sampai DP tangan dia kasih masuk di dalam rompinya. Karena berarti sudah sangat dingin. Dorang menyanyi mulai dari sore sampai malam. Saya bilang, Akang itu video 3 jam. 3 jam sekian. Ya. Dan salah satu lagunya yang dulu kita zaman nyanyi Akang. Lord, you're beautiful. Your face is all I seek. Dia bilang lagu, Tuhan engkau begitu indah. Wajahmu itu yang aku cari. Refnya yang saya suka sekali, saudara. Maksudnya mewakili hati saya. Dia bilang, Tuhan, aku rindu menyebarkan firman-Mu. Aku rindu menyebarkan sinarmu dimanapun. Ya. Tapi Tuhan, sebelum aku melakukannya, tolong aku untuk sungguh-sungguh menghidupi apa yang nanti aku ajarkan kepada orang lain. Itu lagu. Oh Tuhan, tolong Pak kita. Untuk jadi rupa ini lagu ini. Lalu dia bilang, lalu ketika aku bisa melakukannya dengan baik, ya, when I'm doing well, ya, help me to never seek a crown. Jadi waktu aku bisa melakukan dengan baik semuanya, tolong aku untuk tidak mencari mahkota. Karena aku tahu upahku adalah dapat memuliakanmu, itu upahku. Dapat menyembahmu itu upahku Tuhan. Kita tidak cari mahkota. Waktu aku melayanimu, upahkan aku dengan kerinduan terus menyembahmu. Itu kita pe upah. Itu kita pe gaji Tuhan. Itu kita pe pahala. Saudara gimana? Dan saya betul-betul saudara sangat terbawa dengan lagu itu. Saya tahu ya penulisnya Keith Green namanya. Ya. Saudara tahu enggak? Ini penulis yang hidup dia pelayanan kayaknya tahun 70-an dan 80-an begitu. Dan dia meninggal 27 tahun. Itu DP lagu. Dia jadi penulis lagu dan penulis traktat begitu. Ya. Dia melayani Tuhan sejak usia sangat muda. Dia kawin anak 3 masih kecil. Bayangkan. Jadi itu dia meninggal kecelakaan pesawat. Dia dan dua anak kalau tidak salah. Dua anak perempuan saudara. Itu bayi-bayi yang dia ada bawa. Yang dia di pesawat. Itu kecelakaan pesawat betul-betul mati semua. Yang tidak ada tersisa semua pokoknya. Semua dia penumpang semua. Termasuk Keith Green dan anak-anaknya. Itu meninggal, jadi meninggalkan istri dan anaknya. Nah itu dia lagu.
Ya, saya ingat waktu dia sambil menyanyi, dia bercerita tentang bagaimana dia menulis lagu itu. Dia bilang saya terbangun tengah malam. Dia bilang saya ke piano saya. Waktu saya mulai memainkan piano saya dan lagu ini tiba-tiba datang. Dan saya mulai tulis. Saya langsung menyanyikannya. Saya percaya kalau saudara dengar DP lagu, saudara pasti mau menyanyi. Karena ada perasa, lagu dang. Tapi orang yang mengerti jatuh cinta dengan Tuhan. Aduh saudara, saya juga habis pikir. Pasti orang ini mau mari apa. Kalau kita suka sekali apa. Dapat lihat sekali. Ini orang yang tulis. Orang yang sungguh-sungguh mengalami apa yang dia tulis. Ya. Jadi dia ada tulis lagu bukan mau baking supaya dia lagu ini terjual. Jadi terkenal kan ya bukan itu dia bermaksud. Berapa banyak lagu, penulis lagu masa kini, penyanyi masa kini, don cuma mau cari doi. Mau cari terkenal dan orang lagu. Lagu rohani, lagu penyembahan, apa leh? Sudah pikir apa kita yang takut? Ya? Itu orang ada YouTube saya tidak pernah. Tolong like, komen, dan subscribe. Nggak usah. Oh? Iya saudara. Kau cuma mau cari. Bayangkan. Sebelum COVID orang online. Orang lain nanti COVID baru online. Sekarang dari dulu. Sebelum COVID. Online. Kenapa bisa seperti itu? Karena sebelum itu terjadi. Menyiar di radio. Jadi kita sudah biasa, toh, baca cerita di depan yang tidak ada orang. Itu dulu saudara, waktu saya live, lain orang kan dia tunggu dulu, orang-orang tak kumpul dulu. Kalau yang tidak ada orang Mbak Uni jadi live. Kalau saya nyanda ada orang Mbak Uni, kita terus. Kenapa? Bisa saja habis ini ada yang lihat. Dan yang lihat itu adalah orang yang tepat untuk mendengarkan apa yang saya bilang, apa yang saya nyanyikan. Nah gitu saudara. Jadi kita tuh, menyanyi bicara-bicara ada orang di situ. Kan tak lihat orang lain. Dan ada orang datang. Dan saya tak peduli, tetap live. Kenapa? Karena lagi itu tak ada maksud. Sama. Ini bicara ini saya betul-betul tidak tahu kalau mesti bicara hal ini. Ya. Saudara mau melakukan apa lagi? Katanya itu untuk Tuhan, untuk kemuliaannya. Tiba-tiba kebetulan yang saka satu kali ada di pasar, itu orang mulu sampai pulang sampai sini sore jam berapa? Sore, sore. Iya saudara, karena tiba-tiba di hati saya bilang lain, mantul kepaputan, kuntulan berdoa. Saudara, oh Tuhan, saya betul sampai tidak bisa pikir saudara, itu waktu hadirat Tuhan turun. Sampai ke situ bilang apa? Coba lihat makutan dari motor. Saya sudah peduli bensin mau habis kan? Atau apa? Itu makanan dan ada beli trek mau makan, mau masak, lupakan. Ini tiba-tiba ada di hati. Sekali lagi saudara, saya bahagia. Kenapa? Karena tiba-tiba kita berasa sekali hadirat Tuhan. Berarti kan saya sedang melakukan yang Tuhan suka. Itu. Kok ada apa? Apa kesukaan Tuhan? Kesukaan Tuhan yang mungkin manusia tidak tahu. Masa itu kesukaan? Harusnya apa saja yang
Jangan paksa maksudnya kesukaan kita menjadi kesukaan Tuhan. Salah. Harusnya relakan kesukaanmu ini berhenti. Sudah jadikan kesukaan Tuhan kesukaanmu. Itu yang salah untuk menyenangkan hati Tuhan. Jangan suruh Tuhan senangkan hatimu. Karena Roma 8 ya, Roma 8 ya. Keinginan daging selalu berlawanan dengan keinginan roh. Masa saudara mau menyenangkan hati Tuhan? Saudara mau suruh Tuhan ikuti keinginan dagingmu? Loh, kan salah. Itu dosa. Harusnya biarkan keinginan Tuhan membandingkan keinginan dagingmu. Itu baru kenapa orang menyenangkan hati Tuhan. Itu baru disebut ibadah, saudara. Kalau ibadah itu cuma sekedar saudara orang berkumpul komayani, kau saudara dengar kepada yang wajah dibuka, kau api di sana kau sudah diberkati itu, itu bukan ibadah. Sampai saudara sungguh-sungguh menikmati kehadirannya, artinya Tuhan berkenan terhadap apa yang kau lakukan. Mengapa dia berkenan? Karena yang engkau rindukan, yang engkau lakukan adalah kesukaannya. Cuma kesukaan itu yang dapat menyelamatkan kita. Seandainya Tuhan ikuti keinginan dagingmu, berarti dia membenarkan dosamu. Padahal balik itu Galatia 5 ya, Roma juga ada. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki, apa yang kamu inginkan. Ada orang yang pikir doa Tuhan kan bilang boleh minta apa saja. Makanya baca Alkitab dengan lengkap sehingga saudara tahu minta apa saja itu. Ternyata semakin kita dewasa di dalam Tuhan, kita semakin diarahkan kepada apa yang menjadi keinginannya. Sehingga akhirnya doamu, doa yang benar itu adalah ketika kita berdoa seperti apa yang dia inginkan. Ketika kita mendoakan merindukan kehendaknya, itu doa yang berkenan di hati Tuhan. Waktu saudara memang masih bayi, masih anak-anak rohani, saudara pikir sampai saudara jangan minta dia kasih. Saya kepada orang-orang yang baru, dia meminta apa saja didoakan. Nah saudara-saudara ini sampai saudara jadi kita sampaikan. Kemarin lagi, saya suka panjang, bukan saudara. Siapa saya sampaikan? Loh, itu beda. Jadi tidak usah mandiri. Saudara, belajar menjadi yang kan sudah tua-tua di dalam Tuhan. Tidak pernah mengaji Tuhan memang sekolah apa. Mau sampai tempo apa saudara tetap bayi? Mau sampai tempo apa? Ternyata pernah beranjak menjadi dewasa. Mau sampai tempo apa begitu? Sementara sekali lagi, saudara semua diperingatkan. Kedatangan Tuhan cuma untuk orang dewasa rohani, mempelainya. Itu. Jadi dewasa rohani mungkin saja dia bakal remaja. Tapi dia dewasa rohani. Dia lebih dewasa dari lebih mana? Lebih dewasa dari lebih apa?
Itu sudah salah sendiri kalau orang pernah pikir Anda pernah stop. 1 Yohanes 2 ayat 16. Coba. Nah, itu betul. Coba baca dulu. 3. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Semua yang ada di dalam dunia disimpulkan dalam 3 hal: keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Ini tuh dunia. Saudara, bayangkan selama ikut Tuhan, DP nama ikut Tuhan, so bertobat. Tapi ini semua yang dunia punya, cuma itu tuh yang memenuhi hidupmu. Artinya belum bertobat, suruh bertobat ulang. Saudara kan memang terima kalau bilang begitu tuh. Padahal sekali lagi jemaat Efesus saja mulai dari gembala, Tuhan suruh bertobat. Masa gembala dapat suruh bertobat? Bukankah dia berjerih payah bekerja untuk Tuhan, bukan berjerih payah bapak col gobong cingke. Bukan mengusahakan ladang Tuhan, mengusahakan ladang gembala. Ini kan jadi hal-hal yang membingungkan gereja masa kini. Karena masa kini kan orang tuh lebih pandai, no? Sekali lagi saya sering bilang ke saudara, lebih pandai dari kita, lebih pandai dari Tuhan. Semua yang Tuhan ada bilang, semua sekarang orang semua dengar. Mana tuh pemberita Injil hidup dari berita Injil. Timotius. Korintus. Sekarang bayangkan, ini jadi perdebatan di mana-mana. Saya bingung sendiri kok. Ini aneh. Tuh, 1 Korintus 9 ayat 14. Sekali lagi ini Paulus bilang, dan ini ketetapan Tuhan. Nah, coba baca. 3. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Ada lagi di Timotius. Mereka ini Paulus kata-kata ya. Ini lekotnya. Jadi jika kami telah menampunkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi, hasil materi dari kamu? Kan sekarang orang persoalkan perpuluhan. Perpuluhan itu yang ada berlaku sekarang. Yang bilang siapa? Yang bilang siapa? Kok mau pendeta suruh minta join di jalan? Kenapa sih kita kasih perpuluhan, kenapa dia suruh beli baju? Kok mau pakai daun? Gimana sih? Kok jadi kita beli baju, mau beli di mana? Kok sama mau beli akar dan baju? Akar dulu. Kenapa sih sebelum? Kenapa dia sudah disabang ke dia? So bikin rambut, besok ada rambut berdiri. Gimana sih? Nanti setelah dia turun pesta dulu, bikin malu dari penampilan. Dan udah pikiran juga terus ini kasih dua hebat dia. Nah kan aneh, gembala bingung. Tuh, bagaya ada marah, berlebih-lebihan.
Setelahnya tidak bagai, dulu teh, zaman dulu kan kalau dia suka bilang di Jawa sana dia bilang semua pergi, pasti dia ganti kita tahu. Semua pergi dia sudah tahu ya. Kalau bilang dia mau pergi dari warung, saya sudah ganti. Karena dia baju, kos Golkar, banyak sekali kos Golkar dulu empat orang. Ya, jadi bukan ganti baju, ganti baju lah dia suka sekali pakai itu kos Golkar. Dulu kayaknya dulu bagus pakai itu bendera, bungkus jadi bendera dulu. Jadi paling kan belum ganti baju, mau ganti sebentar kita pulang sudah ganti. Oke, berat di pastori. Untuk revisi kita kan punya peradilan di sini. Ada orang bilang, aduh, seseorang so pakai jam baru. Maunya apa sih? Kenapa ya? Terus ada sepatu baru, ada dapat di dos. Sepatu 10 tahun lalu, 10 tahun lalu kan 12 tahun lalu. Waktu brur baru dia datang ke saya, ini siapa pakai sepatu? Oh, tak punya. Ada di mana? Ada di dos. Oh, lap juga semua pakai. Sepatu baru. Pasti yang mau kasih ke saudara pasti mau pakai. Jadi sesuatu yang pakai. Kalau mau pakai. Coba saudara. Ini jadi perdebatan masa kini. Sementara mana betul ayat itu? Hidup dari tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu. Paulus tidak pernah pakai istilah perpuluhan, tapi pasti itu dia maksud. Kan nanti pendeta yang kali guru lembang kan tukang parkir dari pendeta. Saudara lebih tergerak kasih pak tukang parkir daripada kasih pak pendeta. Bapak punya betul. Kalau engkau tahu, ini kalau mau cerita sama apa saudara, dulu ada teman pendeta, pada DP gereja semua dia tulis saudara, beli garam, beli minyak kelapa, tulis semua. Dia tulis beli masuk berapa, dia tulis ini beli ayam, beli telur, beli beras, dia tulis semua, tempel di dinding gereja, tuh semua jemaat silakan baca. Ini mau dipedoi dan ini habis tuh. Jadi kalau mau sultan mbak pinjam. Coba. Berlebih-lebihankah kalau kami menuai yang materi darimu? Kalau kau mau mendapatkan makanan rohani, keuntungan rohani dari sini, berapa kau jadi harga? Kalau yang mahal saja kau ternyata tidak beli. Sebenarnya kalau rohani berapa nilainya di matamu? Ini kan orang sudah lalu pandang ente soalnya. Itu pengorbanan Yesus, orang sudah lalu pandang ente. Akhirnya pekerjaan Tuhan, orang ini pandang ente. Lo kalau pekerjaan Tuhan begini, Tuhan saudara remehkan, pekerjaannya pasti saudara remehkan. Apalagi di pendeta. Ini kali mau bilang sama saudara semua sampai dan betul-betulnya tidak masuk akal sebenarnya. Ya, saya betul-betulnya tidak sangka loh bisa bicara seperti ini. Betul-betul ini di luar dugaan. Tapi sekali lagi bayangkan kalau Tuhan semakin mendekati kedatangan Tuhan, saudara mau cari apa? Apalagi yang saudara rindukan dalam hidup ini? Harusnya kan
Yesus bilang, yang satu dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Hanya karena persepuluhan soalnya tidak pernah diulang di perjanjian baru. Oh, nanti mau kasih 100%, towo. Jadi 10% atau mau kasih 100% tarik. Pasti dia begini, kok semuanya kotoran, kotoran dan apa? Aduh, bayangkan kok saudara. Tuh, tingkali kan saya bilang ke saudara, tuh, ini dengan telinga rohani. Oh, tingkali orang kan begitu, beda paling orang ada itu, pasti orang banyak doi. Aja isi air tuh. STNK bayar berat, semua kan ada DP pajak. Saudara ke situ, saudara DP pendeta, waktu berjalan di sana ada sweeping, orang berhenti. Tuh, kalau untuk polisi pun pulang-pulang, orang jangan apa aja. Saudara pendeta begitu. Itu orang memang. Kecuali kalau sudah cek-cekan, kali-kali tak lewat bayar pajak. Mana tidak ada di pikiran kita mau abaikan itu pajak, tidak ada. Saya yang ajar saudara tahu. Anak Tuhan jangan begitu ke pemerintah. Dosa itu. Kan Yesus yang bilang, beri kepada kaisar apa yang kaisar punya, beri kepada Allah apa yang Allah punya. Kecuali tidak ada yang kayak gini. Yesus, Allah kaya. Iya, memang dia kaya sama dia punya. Kok siapa dia kaya itu? Mulai dari Nuh, Abraham, ya usah itu. Mulai dari Kain dan Habel, mulai dari Adam dan Hawa, Tuhan tuntut persembahan. Semua Tuhan miliki. Kok jangan dia tuntut? Hah? Apa Tuhan kurang persembahan gitu? Dia tahu di mana hartamu, di situ hatimu. Dia minta. Sebenarnya dia minta apa? Terlebih hati. Jadi kan kita suka kasih terlebih hati ada. Hartamu itulah hatimu. Bagaimana sih? Coba yang bilang Yesus ini yang Yesus ya. Di mana hartamu, di situ hatimu. Tapi kita suka kasih semua. Kita terlebih hati sama Tuhan. Tahu? Kalau aku kasih yang lebih hati, artinya kau kasih yang lebih harta. Nah, sudah pikir saya suruh minta orang harta dong, kasih yang sejarah mencatat. Toh, saudara yang selama di sini kok apa yang terjadi? Hah? Sudah bingung. Tak kira itu dari pembangunan sudah habis. Siapa pembangunan berjalan? Akan coba dia minta kamu. Punya berapa jalan? Itu tuh. Kan saudara di sini itu kalimat yang semua tahu. Dari pembangunan sudah habis. Kalau siapa pembangunan berjalan? Siapa saja diminta itu sana? Dari arah selatan, dari arah barat. Tidak pernah sampai bulan datang. Nah kan ya. Jadi makanya saya bilang di mana-mana. Tuh, kalau sampai ada orang pakai kita nama meminta doi, minta pulsa, pasti bukan kita, blok itu. Blok coba dia. Karena pasti dia pakai dari foto. Loh? Pasti dia pakai karena kalau kita yang akan minta pakai doi. Kalau nyata aku tergerak kasih, tidak akan minta pakai doi. Iya benar. Minta aku bedoi dari dulu mami yang mintakan doi, minta saya aku bedoi. Benar ya? Dulu itu bah ini anak masih mesti minum susu. Mati orang kalau nyari minum susu, orang bilang. Belum tahu dari mama ada besar dengan air kopi. Bah, modal begitu saja. Kandati orang suarakan air putih. Tuhan selalu cukupkan pada waktunya. Waktu Tuhan izinkan engkau macam itu, sudah apa-apa tuh itu cukup.
tahun 2 di Kain dan Habil. Kok kan Kain sampai bunuh Pak Habil cuma gara-gara persembahan? Coba, ini bukan siapa Tuhan. Kok jangan Tuhan minta persembahan? Kan yang penting orang cuma nyanyi-nyanyi. Hah? Yang penting Tuhan, lebih sering dulu kan. Oh, mungkin Kain dan Habil baca tadi itu kan. Lalu tahu ini Kejadian tulis. Tuhan bilang Pak Kain, Kain bilang Pak Tuhan. Kok siapa Tuhan dia tuntut persembahan? Ya kan dia zaman dulu. Abraham dia tuntut persembahan, Nuh dia tuntut persembahan. Terus masa kini orang kok malah makin hari orang makin aneh. Ini saudara, jadi saya juga ini soalnya orang-orang juga protes ke saya, tidak peduli. Orang ini ada sampai sekarang, saya membagi persepuluhan. Jadi kalau saudara lihat semua ini, loh ini ada persepuluhan. Ini itu saudara lihat. Nah ini, itu di mana-mana saudara saya menyuarakan. Ini yang so di sini tuh paling jarang membahas yang model begini. Periksa lagi tuh khotbah-khotbah. Ini paling jarang membicarakan hal ini. Jadi kalau sampai keluar ini khotbah model begini dengan Roh Kudus dan Guru berarti dia seolah-olah ada lihat. Ini orang-orang yang tidak pernah mengerti. Ya kan? Ibadah itu persembahan. Bayangkan Yesus berdiri memperhatikan orang memberi persembahan. Saudara bawa di sini sama dia jaga. Coba di dalam hati Tuhan dah lihat. Nah usah tulis nama Tuhan dah lihat. Angkop hati ada berapa di situ Tuhan tahu. Sungguhkah kau menghormati dia? Sungguhkah kau mengasihi dia? Ya kan? Coba kalau Yesus berpandangan sama dia pendeta masa kini. Sama dia orang-orang masa kini yang membantah persembahan, membantah persepuluhan. Harusnya waktu Yesus lihat, ini janda miskin datang, kasih 2 peser, yaitu 1 duit. Harusnya Yesus bilang apa? Bawa pulang jatah tangannya ada duit. Yesus lihat dia. Kok siapa justru dia memuji persembahan janda miskin itu. Janda miskin yang tidak bawa gora. Janda miskin yang tidak bawa gora, yang tidak bawa minum, dia tidak bawa doi. Dia bilang, ada kan yang saya lihat, itu persembahan-persembahan itu kan harusnya makanan-makanan. Itu apa hasil kebun, itu tuh persembahan. Aku nih tahu nyanda baca Alkitab itu. Dia nih tahu tuh persembahan janda miskin 2 peser, yang itu 1 duit. Doi tahu, doi. Dia orang merampah. Bukan salah loh. Maksudnya saya sedang membantah. Ini orang-orang yang sok tahu tentang persembahan di rumah Allah. Membantah ini, membantah itu. Sudah kan pendeta-pendeta yang hidupnya bermewah-mewah orang, bukan orang. Man bisa saja orang tuh kelihatannya sekarang ini bermewah-mewah. Sudah berwaktu, saudara. Saudara ingin tahu di permulaan seperti apa? Orang yang diusir sana sini, orang kan yang tahu. Tuhan yang tahu. Tuh, dari hamba-hamba Tuhan itu. Tuh, yang saya bilang ke saudara itu, ada orang guru dulu, gembala di Bandung, guru sekolah Alkitab. Dia bilang dulu dia datang dari Jawa, jadi gembala di Siau sana di Sanger. Iya, dia bicara kita. Bayangkan ini kan perantau. Dia bilang waktu kerja bakti dengan itu orang-orang di kampung itu, kita kerja bakti dengan dorang. Dia bilang ngoni tahu, dia bilang memang kalau dia enggak bilang ngoni tahu. Oh, dia tetap pakai bahasa Jawa. Kayaknya dia enggak pernah logat nado tali ya. Dia bilang waktu itu bayi kami baru lahir.
Kami tidak punya lemari. Tahu ndak, baju untuk bayi kami itu dari kotak sabun. Kotak sabun dibersihkan terus ditempel kertas. Nah itu baju untuk bayi kami. Supaya steril taruh di kas sabong. Supaya steril loh. Dia bilang, nah, itu pelayanan kami pertama. Saya masih muda. Ya, kemudian di Bandung sempat waktu itu, saya tahu kalau sekarang ada yang bikin kalah pada orang atau apa. Dulu saya tahu itu gereja termewah. Dulu saudara ya, ini tahu sekarang banyak yang bikin kalah pada orang. Ya. Tapi yang jelas orang-orang bilang dulu dia nyanda ada apa-apa. Sekarang DP Oto 3. Bukan dia dah beli jemaat dah kasih. Lalu saudara, kalau Tuhan nyanda suka keadaan itu. Ya, saya ingat itu dengar juga dari DP cerita. Tiba-tiba dorang ada kotak persembahan kayaknya persepuluhan tahu. Dorang ambil nanti satu kali. Jadi ada kotak persepuluhan di dalam gereja. Tiba-tiba kalau dorang buka orangnya, kayaknya ada isi. Sementara dorang dah lihat kan orang Jabawa. Lama-lama ini Om Gembala ini berdoa. Tuhan tunjukkan siapa yang ambil ini persepuluhan ini. Dia nih mau tuduh pasal banyak orang di dalam pastor itu. Satu kali saudara, kalau enggak salah itu setelah hari Minggu. Ya. Waktu gembala ini dah keluar, DP balik dia masuk lewat gereja. Waktu dia masuk di gereja ada orang berputar-putar di dalam ruang gereja. Salah satu pengerja DP tangan ada di kotak persepuluhan. Kok dia baplo dia jadi tangan masuk di situ. Toh? Kong dengan itu kotak itu dia berputar dia tidak bisa berhenti. Berputar-putar di ruangan gereja saudara. Kong ngana ambil. Sampai pendeta sampai ngakang. Oh kasih yang Tuhan apa DP tangan sudah masuk di kotak. Nah, ini kalau seandainya Tuhan yang tidak suka dengan persembahan itu, Tuhan kasih biar orang pencuri. Ya, bagaimana menurut saudara? Ini tahu ini kok dapat bilang begitu? Apa ini memang sebenarnya bukan untuk saudara? Mungkin untuk orang-orang katut di live sana kan dong so bingung. Satu bilang ndak usah, satu sana bilang harus. Kalau nyana uni masuk neraka. Hah? Kali lagi saudara sedang melihat pendeta yang nyanda pernah curang terhadap persepuluhan ini saya dari dulu. Ya. Jadi kalau saya mengalami semua ini, menurut saya ini tuayan. Sudah tahu? Begini saja menurut saya. Ini lebih dari cukup Tuhan. Hah? Tapi yang jelas saudara, buang semua pikiran yang tidak benar di pikiranmu. Toh? Karena seorang pemberita Injil wajib hidup dari berita Injil. Tuhan yang bilang, dia bilang ini ketetapan. Hanya karena Paulus mendirikan kemah jambaku iko. Waktu itu dia mendirikan kemah untuk menjadi contoh kepada orang waktu itu. Tapi kalau saudara taruh kira dia tidak pernah mendirikan kemah terus. Dan itu cuma satu catatan. Coba cari kalau Petrus jual ikan, cari kalau dapat. Ya ada apa? Padahal emas dan perak tidak ada padanya. Kayak bajunya nak jual ikan. Ya. Malah waktu itu kisah pasal berapa itu? Ya. Justru para rasul itu apa? Pekerjaannya berdoa dan menyampaikan firman. Yang tulis Alkitab. Yang tulis Alkitab saudara. Ini bukan kitab yang mau.
Tuh. Itu saudara, saya sampai bilang ke saudara, itu tempo apa saudara sampai di kursi tempat saya duduk kan mesti taruh bantal. Karena saya duduk terlalu lama. Coba, kok kita tidak bikin apa-apa. Kok kalau bos di kantor cuma duduk-duduk, dia ada yang tidak bekerja. Itu dia pekerjaan. Pikir sendiri. Gitu ya saudara. Coba saudara menjadi seperti keinginan Tuhan, kesukaan Tuhan. Taruh di hatimu. Sungguhkah kau beribadah? Sungguhkah kau percaya kepadanya? Kalau engkau percaya kepadanya, saudara baking semua yang Tuhan suruh. Jangan justru ke pekerjaanmu membantah. Ada saya dengar tadi pendeta siapa ya? Dia bilang saya diminta untuk mengajar, jadi dosen di sekolah teologi. Dia bilang semester pertama semua malaikat. Ini mahasiswa teologi semester pertama. Sampai semester kedua dorang masih malaikat. Mar waktu semester 3 dorang sudah jadi setan. Dia bilang, kenapa? Karena dorang pekerja membantah dosen, mengkritik Alkitab. No, kalau semester 3 baru semester 3 so jadi setan. Kok bagaimana tuh semester selanjutnya? Lebih soalnya kalau dia so jadi dokter kote. So jadi setan peguru dia. Apa? Saudara, kalau saya tidak mau belajar tunduk kepada Tuhan, saudara akan melihat pengajaran saya berubah. Inti dari khotbah saya akan berubah. Kalau saudara periksa semua kan ada semua. Ada kok bertahun-tahun. Tuh, semua ada. Kalau periksa di FB semua ada. Tuh. Saudara bisa lihat di sana. Nafas dari khotbah selama ini di sini apa? Tuh. Kepada saudara selalu ditekankan. Sungguh-sungguhlah cari Tuhan. Tuh. Dia lebih dari yang kita pikir. Dia lebih dari. Ada lagu kemarin yang satu. Ada satu lagi. Dia bilang Tuhan. Maksudnya begini, ini DP kalimat begini. Sonin tahu kata-kata apa lagi mau bilang Pak Tuhan katanya. Karena semua kata aku tahu tidak pernah cukup. Bagaimana mungkin aku bisa mengatakannya? Toh, memuji engkau. Raja yang maha mulia. Bagaimana mungkin? Semua kata tidak pernah cukup Tuhan. Sementara ada saatnya lagu ini berhenti. So kata-katanya tidak cukup. Kata-kata dalam lagu tidak cukup. Dan ada saatnya itu lagu akhirnya biar saudara suka sekali di terakhir berhenti juga. Kok sudah cukupkah yang kau lakukan kepada Tuhan? Kalau Tuhan sampai sayang pat orang, terus saja perhatikan, kasih ingat waktu orang salah. Dia pukul-pukul dengan kasih. Dia pukul tapi pukul dengan kasih. Mengapa? Karena kalau dia pukul ikut orang pesalah, saudaranya tidak hidup sekarang. Ya, orang pesalah, dia hukum. Tapi sebenarnya kalau misalnya kalau di pengadilan misalnya hukumannya mesti 20 tahun. Nah, Tuhan hukum 10 tahun. Dia hukum 8 tahun. Sebenarnya nyandak seperti dosa yang kau lakukan. Harusnya kalau Tuhan itu mau ikut dia kemuliaan dan kekudusan, harusnya Tuhan tidak bisa hidup. Nah, ini DP cara saudara. Dia bawa orang sampai akhirnya kita yang cuma manusia saja kemudian dapat melakukan apa yang dia inginkan. DP terakhir mula-mula waktu sekolah minggu toh bagaimana? Upahmu besar di sorga. Lama-lama waktu saudara dewasa di dalam Tuhan. Oh Tuhan, upahku adalah
duduk di kakimu, menyembahmu seumur hidupku. Itu kita upah. Ini mulai dewasa. Pertama, yang dia mimpi cuma tuh, tapi rumah di sorga berapa besar? Paling besar tapi rumah. Engkau banyak kasih persembahan di Tuhan supaya engkau pe rumah di sorga. Bayangkan kok ini pelajaran masa kini kan begitu. Toh, engkau bakase itu apa untuk beli bahan bangunan di sorga. Oh, kasih yang Tuhan tolong. Engkau mau beli bagaimana tuh rumah dari emas? Mau bayar berapa? Rumah dari emas. Oh, nyandak mungkin ada penjahat. Karena penjahatnya ndak akan masuk di sana. Oh. Coba. Aduh. Mesti berpikir. Oh Tuhan, bayangkan. Coba pikir dia mau tidur di sorganya. Mau masuk sorga engkau. Aduh, nanti orang mau makan-makan di saudara-saudara itu. Semua tuh nyanak war-war itu Tuhan. Sudah pokoknya kita masuk sorga. Kita tahu di sorga sana malaikat menyanyi-menyanyi. Orang bilang, masa nguni cuma menyanyi-menyanyi. Kayak beren. Hah? Kayak beren. Dulu kita menyanyi-menyanyi. Ya, dari malam sampai pagi. Lihat tuh orang-orang di night club sana. Orang menyanyi-menyanyi. Lupa istri, lupa anak, lupa kerja. Lupa semua. Boro-boro dia lupa Tuhan. Semua dia selalu lupa. Semua dia selalu lupa. Kalau dia sapa dia lupa. Tuh. Kalau ada orang DP istri segala lupa juga. Kita menyanyi dulu. Menyanyi terus. Masa ini menyanyi dalam hadirat setan saja. Orang lupa terhadap semuanya. Masa menyanyi dalam hadirat Tuhan? Kong saudara bisa apa? Malah berpikir, masa ini cuma itu tuh kerja? Sedang menyanyi for setan. Orang rela, nggak usah berhenti-berhenti. Bayangkan saudara, itu penyanyi-penyanyi yang tanpa takut. Mereka langsung bilang kalau apa? Mereka bilang, dorang jual dorang pe jiwa kepada setan. Iya, itu terang-terangan bilang di media. Ya. Kanye West, siapa leh? Kanye West, Katy Perry. Ya. Kita tidak usah undang muka, ya. Tapi kemarin saya dengar orang ada bahas itu. Oh Tuhan tolong. Orang bilang, orang pejiwa jual pasetang. Kong saudara, apa saudara tidak berpikir kalau seharusnya hidupmu ini bukan lagi milikmu, tapi milik Tuhan. Tuhan so bayar lunas. 1 Korintus 6. So bayar lunas. Kalau orang-orang itu bangga. Dorang pejiwa jual pasetang. Lalu saudara tidak mau waktu Tuhan bilang. Hidup kudus. Biarkan tubuhmu kudus. Kenapa? Karena tubuhmu itu adalah tempat bait dari Roh Kudus. Tubuhmu bukan milikmu. Tapi milik Dia. Allah yang Maha Kudus. Bukan milik kamu. Masa Allah yang Maha Kudus itu saudara mau kasih tinggal di tanpa kotor? Pantas Dia tidak mau dan tidak berkenan kepadamu. Kenapa? Karena saudara paling tidak suka dikuduskan oleh firman-Nya yang kudus itu. Sementara Dia sudah mati supaya orang ini kudus. Coba saudara. Belajar stop terhadap apapun yang setan sodorkan. Dunia sodorkan. Saudara, rasanya kalau mau bicara, ini baru beberapa hari ini saudara. Saya mendengar ini pembahasan tentang apa yang terjadi dengan dunia ini. Yang bahkan manusia Kristen yang tidak sadar. Dosa. Gimana? Semua kebenaran disederhanakan. Sampai akhirnya saudara berdosa, saudaranya tidak sadar. Bukan cuma saudara masih duduk di dalam rumah Tuhan.
Saudara bahkan ada di mimbar kalau diberi kesempatan. Dan kau tidak peduli dengan kekudusan itu. Mengapa? Karena semua saudara perasa nyanda apa-apa. Bayangkan ini. Ini yang terjadi tuh masa kini. Sampai akhirnya dunia. Bayangkan saudara, dunia Kristen. Saya lihat data kemarin ya, atau tadi subuh. Ya, lihat data. 8 negara Kristen yang kini terancam untuk sama sekali tidak ada kekristenan di dalamnya. 8. Ini ya, semua negara-negara besar di situ. Padahal dorang pe bendera rata-rata ada salib. Itu terancam bukan lagi negara Kristen. Sudah jodoh bilang negara Kristen, mayoritas Kristen. Di sana makin hari orang makin justru dorang mengaku bahwa mereka itu ateis. Dorang lebih bangga jadi ateis. Yang dulu 70% Kristen, 80% Kristen, bahkan ada yang sampai hampir 100% Kristen. Kini hampir 0. Jadi itu terancam nantinya tidak ada Kristen. Hanya karena dorang bule. Orang kan lain kali begitu, langsung bingung. Lihat bule pasti Kristen, salah. Iyo DP nama Kristian. Apa dia DP nama? James. James itu saudara, James itu Yakobus. Ya. Nah, memang baku beda sekali. Pak Indonesia Yakobus. Kalau orang bule James. James itu Yakobus saudara. Jangan saudara. Yakobus Jacobus. Bukan saudara. Yakobus itu James saudara. Memang betul-betul baku lain sekali. Apa lagi? Noah. Apa lagi? Paul. Waduh ya. Sudah semua nama. Semua nama Kristen orang bilang dorang tidak percaya Yesus. Bukan Kristen. Ada beberapa negara yang tidak mengharuskan warga negaranya punya satu agama. Itu pas-pas. Orang jadi ateis, nggak peduli. Dan sukses kata orang. Sukses ya. Negara-negara maju, aman dan tentram, aman sentosa. Yang tidak pakai Tuhan toh. Dorang sana. Mau apa kek masing-masing urus diri sendiri. Tidak usah menghakimi. Tuh, saya dengar. Waktu pendeta berkhotbah, pendeta jangan menghakimi. Toh? Karena di dunia ini tidak ada benar. Tidak ada tuh benar dan salah. Tidak ada. Jadi itu pengkhotbah itu bilang, oke. Kalau seandainya saya ambil HP-mu, benar atau salah? Kalian dia bingung. Bagaimana? Kan yang tidak ada benar atau salah. Sini yang ada HP kita ambil. Kan yang tidak adanya. Dengan ini boleh bilang salah. Semua benar. Sini yang ada HP. Sini yang ada doi kita ambil. Mana ini boleh bilang salah. Dari yang tidak ada benar dan salah. Engkau mesti tahu. Kebenaran itu adalah Tuhan. Dan dia yang menyatakan apa yang salah. Saya pengkhotbah. Nggak usah bilang saya menghakimi. Saya menyatakan kebenaran. Dan kalau kau salah. Ya memang tidak pada dengar. Sakit tuh telinga. Sampai sakit tuh hati. Habis itu besok semua masuk gereja. Kok kita bilang apa? Memuju. Saudara saya sampai. Tuhan tolong kasih yang. Ini doa saya saudara. Itu tadi. Tuhan tolong. Kiranya kebenaran-Mu sungguh-sungguh menguasai aku. Sehingga aku tidak takut terhadap konsekuensi apapun. Kalau ini adalah kebenaran. Biarkan aku terus menyuarakan kebenaran. Sampai akhirnya aku pulang kepadamu. Saya tidak mau berubah. Tolong hamba-Mu. Berlari tanpa henti. Sampai akhirnya aku pulang kepadamu.